Kalender tahun 2015 telah tertutup. Sepanjang 2015, berbagai peristiwa besar terjadi. Kami sajikan peristiwa politik yang menyedot perhatian publik sepanjang 2015. Bersama saya Rika Amru, kita mulai Timelines. Setahun pertama pemerintahan Joko Widodo diwarnai lambatnya konsolidasi pemerintahan. Baru 6 bulan berjalan, Presiden mereshuffle kabinet. 6 menteri diganti, termasuk 3 menteri koordinator. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kelima, formasi Kabinet Kerja yang dibentuk 20 Oktober 2014 hanya bertahan 6 bulan. 12 Agustus 2015, Presiden Jokowi sudah melakukan kocok ulang kabinetnya. 3 menteri koordinator selain Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani diganti. Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Polhukam menggantikan Tejo Edi Purdijatno. Ekonom Rizal Ramli menjabat Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, menggantikan Indriono Susilo, serta mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menko Perekonomian. Sofyan Djalil menempati posisi Kepala Bappenas menggantikan Andrinov Caniago. Sementara Thomas Lembong menggantikan Rahmat Gobel sebagai Menteri Perdagangan dan Pramono Anung menjabat Sekretaris Kabinet yang sebelumnya dipegang Andi Wijayanto. Masalah kinerja menjadi alasan Jokowi mengubah jajaran kabinetnya. Namun formasi baru tim Jokowi belum memuaskan publik. Buktinya, desakan agar Jokowi mereshuffle kembali kabinetnya muncul ke permukaan. Selain masalah kinerja, latar belakang menteri dipersoalkan publik. Survei CSAS yang dirilis 25 Oktober 2015 menyebutkan 52,7% meminta kabinet kembali dikocok ulang. Sebanyak 63,4% mendesak menteri dipilih dari kalangan profesional. Akankah Jokowi merombak kembali kabinetnya tahun depan? Komjen Polisi Budi Gunawan yang sempat dibatalkan pelantikannya sebagai Kapolri akhirnya dilantik sebagai Wakapolri. Penentangan terhadap sang Komjen sempat marak lantaran ia dikaitkan dengan rekening gendut. Komjen Budi Gunawan akhirnya dilantik menjadi Wakapolri 22 April lalu. Pelantikan yang berjalan tertutup di Mabes Polri itu sempat menuai penolakan dari pengunjuk rasa. saya perintahkan kepada Kapolri untuk melakukan konsolidasi kelembagaan. Memberikan kesempatan kepada Kapolri untuk memperkuat kinerja Polri. Dan saya sudah perintahkan untuk memperbaiki baik tadi kelembagaan, mekanisme kerja di internal, kemudian juga pengawasan, kemudian juga pembenahan SDM yang ada. Gonjang-ganjing pimpinan Trunojoyo bermula sejak awal 2015. Pada Januari, Presiden Joko Widodo menyodorkan nama Komjen Budi Gunawan ke parlemen sebagai calon pengganti Kapolri Jenderal Sutarman yang memasuki masa pensiun. Mantan ajudan Presiden Megawati Soekarno Putri itu bahkan melakoni fit and proper test di Komisi 3 DPR. Namun keputusan Jokowi menuai kontroversi publik. Lebih-lebih setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan ajudan Presiden Megawati tersebut sebagai tersangka kasus dugaan memiliki rekening gendut. Menetapkan tersangka Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji. Pada saat tersangka menduduki
jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kartu Komjen Budi sempat mati pasca penetapan KPK. Namun namanya suci kembali setelah Hakim Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencabut status tersangka Budi. Menyatakan penetapan tersangka atas diri termohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah. Partai pendukung Presiden Jokowi di parlemen kembali memainkan kartu Komjen Budi. Lantaran kursi orang nomor 1 di kepolisian sudah ditempati Badrodin Haiti. Komjen Budi Gunawan diplot menjadi wakilnya. Gagal mencapai puncak Trunojoyo I, Komjen Budi Gunawan akhirnya menjadi orang kedua di kepolisian. Timeline segera kembali.